kemudian kita akan menyaksikan bersama refleksi singkat dari PAL GKI Bethel Walumensere yang berjudul Kita Ada Karena Injil Tuhan. Jadi hari ini tuh kita merayakan hari ulang tahun pengabaran Injil di tanah Papua, makanya kita mau pergi ibadah. Oh iya, kok betul sekali. Tapi yang berapa? Nah, hari ini tuh kita semua merayakan hari ulang tahun pengabaran Injil yang ke-171 tahun. Oh iya, kok betul sekali. Tapi kok datang dari zaman sekarang? Betul. Anak-anak zaman sekarang ini, apalagi kita anak Papua, banyak sekali di luar sana. Dong malah memilih mabuk, jalan kiri kanan. Kita punya anak seumuran juga. Dong pergi nongkrong dengan teman-teman. Dong kamu datang ibadah. Ya betul sekali bisa ada bicara. Padahal harusnya kita harus memaknai Injil itu dengan datang ibadah. Harusnya kita semua tahu kita hidup ini karena Injil Tuhan. Yo, betul sekali bicara. Kami asal baju bagus tuh. Bagus sekali. Tapi foto-foto di YouTube boleh kan? Gas. Permisi, teman-teman. Itu dari mana tuh? Kamu dulu dari mana? Itu bisa foto di YouTube, begini di share tuh. Kayaknya rame anak-anak banyak. Kamu kira-kira harinya hari apa? Hari apa jadi? Hari ini tuh hari ulang tahun pengabaran Injil. Harusnya kita semua pergi ibadah. Aduh capek ya Pi ibadah, bikin Bosan ya? bosan ya, duduk dengar khotbah lama-lama. Kan dia begitu, kita semua harus pergi ibadah. Aduh tong Rama lebih baik tong pergi foto-foto tuh dapat hasil foto nanti tong post di story orang-orang lihat. Daripada datang ibadah, karena guna ya. Dulu berjam-jam khotbah lama, Mengantuk. bosan. Badan begitu kan sudah ngerti untuk ibadah selesai. Aduh tong Rama mau pergi foto-foto. Kami ibadah sendiri sudah. Nggak boleh, kamu tuh harus tahu. Kamu ya orang tua tuh pasti punya harapan besar sekali untuk kamu berubah. Kamu harus pergi ibadah. Selma, kau sebagai kakak harus berubah. Ubah kamu punya sikap, kamu punya pola pikir yang kamu pergi foto-foto itu. Kamu harus datang ibadah ingat Tuhan. Kau juga Gaby, kau tuh ingat ada kau pada adik, kau tuh jadi tiang rumah untuk kau pada adik besok. Kau pada adik tuh memberikan harapan besar buat kau. Francina, kau juga harus ingat, kau sayang kau ke mama. Kau bagus berada. Pasti kau punya mama punya harapan yang besar untuk kau bisa berubah. Jadi bagaimana? Sudah kau gimana sudah? Tapi foto-foto selain kali foto. Ya sudah hitung 3 ikut ya. Yo, mari kita semua pergi ibadah. Sama toh. Ya sudah ini deh. Nanti ibadah ya. Baru sudah toh? Iya sudah. Baru tuh ibu ya. Tapi kamu pergi mabuk bisa kan sama Iko Ji. Dong orang tua kasih uang derma tuh untuk pergi sembahyang. Lebih baik kan gitu. Lebih baik kan ikut kita pergi ibadah. Kamu tak tahu hari ini hari apa kah? Oh, hari ini pengabaran ini di tanah Papua. Itu kan tahu. Baru kamu tahu kan tidak yang keberapa? Ayo yang berapa? 171 tahun. Aku tahu. Kan tahu baru. Kenapa kamu masih pergi mabuk-mabuk? Kamu juga tahu, mabuk nih itu masalah. Dulu pasangan gua ada jadi beda nanti beda. Kamu juga dia itu dia semua pakai itu dengan minum. Kamu tidak boleh begitu. Kamu tahu kan tidak Injil itu apa? Ini itu kebenaran. Ini itu kebenaran. Nah itu kamu tahu baru kenapa kamu masih dalam mabuk-mabuk. Lebih baik kamu ikut sembahyang.
itu ada. Kenapa nih? Venus kayak rintangan, tantangan, kesusahan juga. Sama juga kayak dia. Kalau Injil ada, kenapa Tuhan kau tak mau? Nah ini kita ada kenapa dirasakan orang di Indonesia mencari uang. Iya, betul itu apa ya? Kevin, kalau Injil itu ada, kenapa kita mengalami bencana, banjir? Iya, kalau Injil ada kenapa Tuhan bisa ngapa dan tak ngapa? Dewi sudah Dewi. Tapi tidak boleh gitu. Setiap orang tuh pasti punya masalahnya masing-masing. Dan kau punya masalah tuh jangan lebih dari apa yang kau bisa. Tuhan itu adil. Setiap masalah yang kau hadapi pasti ada jalan keluar. Gaby, kau harus ingat ada ayat Alkitab yang bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Tuhan itu sayang kok. Tuhan pasti punya jalan keluar yang baik untuk kau punya semua yang kau hadapi. Jadi kamu tidak boleh sedih-sedih. Kita semua harus pergi ibadah. Lampiaskan semua masalah itu dengan ibadah. Pasti ada jalan keluar. Terus Yohanes yang bilang tentang pencurian, pembunuhan, itu semua orang itu karena dong sudah tidak ada jalan keluar. Dong meminta kepada Tuhan, dong berdoa itu dong tidak berdoa sungguh-sungguh. Dong cuma minta satu kali, dong berharap Tuhan akan langsung balas. Padahal Tuhan punya rencana sendiri. Mungkin Tuhan tidak kasih kau sekarang, tapi mungkin besok Tuhan kasih kau. Itu dong semua tuh dong gelap mata, karena sudah tidak ada jalan keluar lagi sebelum melakukan pencurian, pembunuhan. Karena memang dong sudah tidak ada jalan keluar. Padahal kalau mereka datang ibadah, datang ke Tuhan, minta ke Tuhan, terus selalu berdoa, pasti Tuhan bukan jalan buat dong. Bencana juga, itu juga karena kita sendiri tidak menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan buat kita. Itu tidak menjaga, itu tidak melindungi, sehingga semua itu bisa terjadi. Dan kemudian juga ada yang bilang kayak tadi Tuhan menabung, ada juga pasti kita ibadah, pasti Tuhan bukan jalan buat kamu, kamu dapat pekerjaan atau iya, kalau kamu belum bagus juga itu merusakan tubuh. Nah bagus buat kamu dapat kesehatan, tapi kalau kamu datang ibadah, pasti Tuhan buka jalan, kamu dapat kerja. Walaupun terasa sesuai dengan apa ekspektasi, tapi pasti tetap kamu dapat kerjaan. Dan itu juga harus kamu syukuri. Iya betul. Kita semua harus sadar itu. Jadi mari sudah kita menghargai Injil itu. Karena kita semua hidup ini karena ada Injil. Injil sudah masuk, kita sudah berubah. Dulu tuh kita gelap, tapi sekarang kita sudah menjadi terang. Mari kita semua hidup sebagai anak-anak terang. Dan kita maknai arti Injil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pantai pasir putih Pulau Mansinam, datang Otto dan Geisler membawa terang dari alam semesta. Kabar baik jatuh seperti hujan pada tanah kering, mulai dari Manokwari menyebar ke seluruh tanah Papua yang luas. Bukit-bukit merespon dengan suara doa. Sungai-sungai mengalir menyampaikan berita cinta. Generasi demi generasi mendengar firman-Nya. Banyak yang bilang sudah mengenal Tuhan yang mulia. Namun, lihatlah, jalan masih penuh dengan rasa sakit. Hati masih terkunci dalam kedalaman kegelapan. Yang harus saling mencintai malah sering berpecah belah. Yang harus berbagi rezeki malah menyimpan dengan erat-rapat. Seakan-akan Injil hanya cerita lama di buku kuno atau lagu yang dinyanyikan hanya di hari raya. Darah yang sama mengalir di dalam urat kita, namun hati kita jauh, seperti tidak pernah bertemu sama sekali. Wahai Tuhan, air mata mengalir di tanahmu yang tercinta. Masyarakat Papua
kasih.